Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Dania Putri dengan NIM akhir 072. Pada hari ini saya akan praktek mengajar tentang alergi auditif kelas 4 fase B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita langsung mulai terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Bapak Siti silakan memimpin berdoa. Sudah siap ya, doa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini ada yang tidak masuk semua ya. Oh iya, hari ini hari Senin tanggal 18 Juni 2020. Hari ini sudah semangat untuk belajar apa belum? Sudah fokus semuanya? Nah, supaya lebih fokus, Ibu mau ngajak kalian untuk tetap fokus dulu. Mau enggak? Coba berdiri semua dulu ya. Sudah semua? Sudah bisa semua tetap fokus? Lupa. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah bisa semuanya? Yang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum aku masuk pembelajaran, hari ini kita akan belajar, tetapi belajarnya itu sambil bermain. Mau apa enggak anak-anak? Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, pernah nggak listrik di rumah kalian itu tiba-tiba mati? Pernah. Nah, kalau tiba-tiba mati itu kalian biasanya ngapain? Nangis. Keluar. Karena gelap di rumah. Nah, kalau di rumah gelap berarti benda yang ada di rumah itu tidak bisa digunakan ya, betul atau tidak? Betul. Kayak listrik mati, TV mati, lampu mati, berarti tidak bisa digunakan ya? Ya. Betul anak-anak, karena pada dasarnya benda-benda tersebut itu jika mau digunakan harus menggunakan energi yang namanya energi listrik. Nah, tetapi kalau energi listrik itu digunakan terus-menerus, kira-kira bisa habis atau tidak? Ya. Tidak, yakin tidak? Habis tokennya. Berarti itu bisa disimpulkan bisa habis atau tidak? Bisa. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia itu mencari sumber energi lain yang berasal dari alam, contohnya dari alam yang tidak mudah habis atau tidak diperbarui. Apa itu? Itu namanya adalah energi alternatif. Oke, sekarang coba diperhatikan ke depan semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke energi alternatif, ada yang tahu nggak itu apa itu energi? Ada yang tahu nggak? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau membuat benda di sekitar kita bergerak. Berarti pada saat ini kita membutuhkan energi tidak? Membutuhkan. Betul sekali. Pada kayak kita itu kan sebagai manusia membutuhkan makanan untuk menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya ini ada contoh energi dalam kehidupan. Ada yang mau baca tidak? Saya. Oke, boleh atas ya. Bensin dan solar untuk bahan bakar motor dan listrik untuk mobil. listrik untuk menyalakan lampu, TV, dan musik, baterai, HP, gas LPG digunakan untuk memasak di rumah.
Oke, jadi kalian sering ketemu ya contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Sering setiap hari ya. Oke, selanjutnya ada energi di atas itu sifatnya bisa habis. Jadi kita membutuhkan yang namanya apa tadi? Energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif adalah energi cadangan atau energi pengganti yang sifatnya itu berasal dari kekayaan alam sekitar kita, jadi berasal dari alam langsung dan sifatnya abadi atau tidak akan pernah habis meskipun digunakan setiap hari. Dan energi alternatif itu sangat bersih dan tidak merusak lingkungan. Jadi tidak menghasilkan asap berbahaya ya jika digunakan untuk setiap hari. Nah, selanjutnya ada contoh energi alternatif. Yang pertama ada energi matahari. Nah, setiap pagi itu kita terkena cahaya panas matahari tidak? Iya. Nah, asal kalian tahu anak-anak, energi matahari itu ternyata tidak hanya membuat panas dan terang, tetapi juga bisa menghasilkan energi listrik dari panel surya. Coba diperhatikan gambar di depan, panel surya itu yang berbentuk persegi panjang yang berwarna biru. Nah, biasanya itu terletak di atap rumah. Nah, dari panel surya tersebut terkena sinar matahari secara langsung yang menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada energi air. Nah, aliran air yang sangat deras itu lama-kelamaan menghasilkan tenaga yang sangat kuat. Tenaga air digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Nah, contohnya itu ada yang tahu nggak itu gambar apa? Air ya. Lebih tepatnya apa? Ada yang pernah lihat nggak? Waduk. Ya boleh. Nah, kalau di bendungan itu berarti namanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dan betul kata Mas Adi biasanya terletak di bendungan. Nah, fungsinya atau manfaatnya itu banyak sekali. Salah satunya itu bisa sebagai penyedia air irigasi yang airnya itu dialirkan kembali untuk membantu sektor pertanian masyarakat sekitar. Dan juga kalau di bendungan itu PLTA ini juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya banjir. Oke, selanjutnya ada energi angin. Nah, angin yang bertiup itu mempunyai tenaga. Tenaga angin bisa digunakan untuk memutar kincir angin. Nah, putaran kincir itu bisa menghasilkan listrik. Udah ada yang pernah lihat kincir angin belum? Belum. Sudah. Di mana Mas Adi? Dulu kan sempat buatkan Bu kincir angin praktek itu loh Bu. Oh iya. Berarti melihat itu. Iya. Ya. Nah, gerakan kincir anginnya itu ternyata bisa menghasilkan energi listrik. Nah, yang keempat ada energi biomasa. Nah, ada yang mau baca nggak energi biomasa itu apa? Ya. Boleh Mbak Benta. Energi biomasa berasal dari benda-benda alami seperti daging, kayu, atau sisa tumbuhan. Benda-benda tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau sumber energi. Nah, berarti tidak semua bahan-bahan dasar itu tidak bermanfaat ya. Contohnya ini ada daun kering, kayu atau sisa tumbuhan itu bisa dirubah menjadi energi biomasa. Pernah nggak di sini ada yang merubah benda-benda alami tersebut menjadi energi biomasa? Belum. Tidak apa-apa. Selanjutnya ada energi gelombang laut. Ombak laut yang bergerak terus-menerus juga memiliki tenaga. Nah, tenaga ombak itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Jadi, ombak laut yang sangat besar dan sangat kencang itu ternyata juga bisa menghasilkan energi listrik. Bukan hanya sekedar bergerak saja. Pernah lihat ombak kan di laut yang sangat kencang? Nah, itu juga bisa menghasilkan
listrik. Nah, yang terakhir ada panas bumi. Nah, di dalam bumi terdapat panas yang sangat tinggi. Panas tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kita ketahui di Indonesia sendiri memiliki banyak gunung berapi sehingga memiliki sumber energi panas bumi yang cukup besar. Ada yang tahu nggak Gunung Merapi itu terletak di mana? Di Jogja kan? Udah ada yang pernah ke sana belum? Belum. Oke, nanti ya. Oke, selanjutnya manfaat energi alternatif. Tetapi ibu bilangnya itu energi alternatif itu keren. Kenapa itu energi alternatif itu keren? Karena memiliki kelebihan atau manfaat yang sangat bagus. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Energi alternatif tidak membuat udara kotor dan lebih aman untuk bumi. Yang kedua, tidak mudah habis. Seperti tadi energi matahari, angin, terus air itu kan selalu tersedia di alam, jadi tidak mungkin habis. Yang terakhir yaitu lebih hemat. Energi dari alam bisa digunakan tanpa membeli bahan bakar terus-menerus. Jadi kayak contohnya listrik kan kalau habis kan harus beli. Sedangkan kalau energi alternatif itu berasal dari alam, jadi tidak harus membeli atau berulang-ulang membeli untuk menggunakannya. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, kalau gitu waktunya kita untuk bermain. Mau nggak bermain? Mau. Tapi bermainnya sambil belajar anak-anak supaya kalian semakin paham tentang materi tentang energi alternatif. Nanti kita energi. Nah, karena waktunya terbatas, ibu minta cukup 3 anak saja. Siapa yang mau untuk bermain? Oke, Mbak Tasya, Mbak Beta, Mbak Anissa boleh masuk ke depan ya. Bergantian, boleh deh Mbak Tasya dulu. Oke. Ini caranya itu diputar, tapi kan berhenti nih misal. Oh iya. Jadi tunggu masa berarti Mbak Tasya mengambil kartu pertanyaan sama informasi. Paham anak-anak? Bisa ya semuanya? Bisa. Materinya boleh ambil dari matahari. Bukan baca. Sebut baca ke depan boleh. Sebutkan benda yang menggunakan energi matahari. Panel surya. Ya boleh panel surya. Ada lagi nggak baca surya? Pokoknya ini Bu yang menggunakan panel surya kayak gitulah. Panel surya itu berada di rumah, di atap rumah ya? Iya. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya Mbak Rita boleh. Gelombang laut tuh ini ambil satu. Apa manfaat energi gelombang laut? Bisa menghasilkan listrik. Betul, menghasilkan listrik ya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya boleh Mbak Anissa. Lagi? Angin. Boleh angin, ambil satu. Angin. Oke, angin. Bagaimana angin dapat menghasilkan energi? Angin menghasilkan energi karena dari menggunakan kincir angin. Jadi gerakan kincir angin. Jadi dari putaran kincir angin ya bisa. Betul sekali. Boleh. Oke, tadi semua sudah paham ya tentang materi. Nah, coba sekarang ibu singkirkan terlebih dahulu. Nanti kalau ada waktu kita akan bermain lagi anak-anak. Sekarang waktunya untuk melakukan kegiatan berkelompok. Nanti ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kan ada 6 ya, berarti nanti 3.
satu kelompok itu 3 anggota menjadi 3 anggota yang digabungkan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan kayak ada botol plastik, terus ada kayu, terus ada daun. Nanti masing-masing kelompok itu akan mendapatkan satu barang ini. Dan kalian amati nih mana yang termasuk energi alternatif dan mana yang tidak termasuk energi alternatif. Nanti hasil diskusi kalian bisa ditulis di lembar LKPD kelompok yang sudah Ibu siapkan ini. Paham anak-anak semuanya? Oke, kalau begitu coba sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk ambil barang dan bahan yang sudah disediakan. Kemudian Mbak Anissa, ini satu. Ini dia tahu nggak ini namanya apa? Kelapa. Ini ada batu juga. Sekarang mau mengejar di bawah apa di kursi? Di bawah. Oke, berkumpul sama kelompoknya dulu ya. Ini ya, dikerjakan jangan lupa nama anggota kelompoknya. Nih, jangan lupa pulpennya. Pulpennya jangan lupa diamati dulu ya. Terus nanti diisi lembar LKPD-nya. Ada yang kesusahan enggak? Saya. Apa balas ya? Saya bingung, Bu. Apa bentuknya gimana? Mengapa ada alternatif penting bagi lingkungan? Saya nggak tahu jawabannya. Kan tadi Ibu sudah jelaskan energi alternatif itu energi yang berasal dari alam. Dan bisa dapat diperbarui, jadi kita tidak bisa menghemat energi. Kan kalau di sini kita harus beli lagi untuk menggunakannya. Jadi kalau alternatif itu bisa membantu kita untuk menggunakan penghematan listrik. Jelas balas ya. 1 menit lagi ya. Oke, anak-anak sudah apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah bisa kembali ke tempat duduk. Tidak tahu masing-masing ya. Ada nggak satu kelompok saja yang mau presentasikan hasil diskusinya? Makanya tadi Haji belum ada. Oke, boleh kelompoknya Mas Hadi boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa perkenalkan nama, absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Nisa, absen 11 ya. Aku Evi, absen 11. Aku Adi absen 99. Ya, oke, boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Tadi dapat daun kering itu termasuk energi alternatif. Terus kayu juga termasuk energi alternatif. Botol plastik tidak termasuk energi alternatif. Lalu tidak termasuk energi alternatif. Sabun kelapa termasuk energi alternatif. Ini dari bisnis kelompok kami tadi. Terus apa yang dimaksud energi alternatif? Nah, energi alternatif itu bisa menggantikan energi yang terbatas gitu, Bu. Jadi energi itu sebagai alternatif untuk menggantikan energi yang itu terbatas. Nah, terus sebutkan 3 contoh energi alternatif. Tadi ada energi panas atau kalor, ya kan, Bu? Panas Bu? Panas bumi, ya. Terus tadi ada angin, terus ada energi air. Ya, terus kenapa energi alternatif penting bagi lingkungan? Nah, karena energi alternatif itu tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, Bu. Ada lagi? 3. Oke, tepuk tangan
tangan, beri tepuk tangan. Selamat dulu ya. Terima kasih. Oke, karena anak-anak sepertinya sudah paham, coba sekarang Ibu mau memberikan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu ya, dikerjakan sebisanya saja. Itu waktu berapa menit anak-anak? 5 menit, 10 menit, atau 5 menit cukup nggak? Ya, itu sih. Oke, dikerjakan sebisanya terlebih dahulu ya. Jangan lupa nama absennya diisi. Sudah anak-anak? Sudah. Boleh Ibu. Ya. Coba sekarang energi alternatif itu apa? Contoh-contohnya dan manfaatnya. Tahu tidak? Nah, seru nggak belajar sama Ibu hari ini? Nah, kalau gitu coba Ibu mau tanya sekali lagi, apa sih energi alternatif itu? Energi yang berasal dari alam. Contohnya apa saja? Matahari, air, angin, biomasa. Betul sekali. Dan Ibu juga mau bilang, meskipun kita sudah ada energi alternatif atau energi pengganti, kita harus tetap menggunakan energi itu secara hemat. Jadi tidak boleh berlebihan ya, meskipun kita sudah ada energi alternatif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk belajar, untuk mempelajari bab selanjutnya, dan nanti juga di pertemuan selanjutnya Ibu akan mengajak kalian belajar sambil bermain lagi. Mau nggak anak-anak? Mau. Nah, kalau begitu karena ini sudah waktunya pulang, mau pulang nggak anak-anak? Wow. Senang sekali kalau mau pulang. Nah, kalau gitu sebelum kita pulang juga kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelasnya memimpin berdoa teman-temannya. Oke, sebelum pulang supaya semangat pulangnya kalian mau tepuk pulang enggak? Wow. Ibu sudah menyiapkan dari kemarin-kemarin. Ayo mau tepuk pulang? Wow. Berdiri semuanya ya. Ada yang udah tahu nggak tepuk pulang gimana? Oke, ya bareng-bareng ya. Tepuk pulang, dapat ilmu, hati senang. Mari pulang. Hore. Bisa anak-anak semuanya? Bisa. Tepuk pulang, dapat ilmu, hati senang. Mari pulang. Hore. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sekian dari Ibu, dan jangan lupa untuk belajar ya untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.